Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan teknis administrasi PTA yang membahas mengenai yang pertama administrasi perkara tingkat banding, yang kedua persiapan persidangan, yang ketiga pemberkasan perkara banding, dan yang terakhir arsip perkara banding. Bismillah. Materi yang pertama yaitu prosedur pengajuan perkara tingkat banding. Yang pertama, bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan agama, dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui panitera pengadilan agama yang memutuskan perkara. Yang kedua yaitu batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 hari. Setelah putusan pengadilan agama diumumkan atau diberitahukan secara sah pada pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan. Yang ketiga yaitu terhadap permohonan banding yang diajukan melewati waktu 14 hari, panitera wajib menerima dan mencatatnya dan tidak diperkenankan untuk menolak permohonan banding itu dengan alasan waktu banding itu telah lewat. Yang keempat yaitu sebelum permohonan banding dicatat, pemohon banding harus sudah melunasi panjar biaya banding yang dibuktikannya dengan SKUM yang dibuat oleh kasir. Yang kelima, terhadap permohonan banding yang miskin atau prodeo, pengadilan agama terlebih dahulu memeriksa kemiskinan orang tersebut dan selanjutnya berita acara pemeriksaan perkara prodeo dan berkas bundel A dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa dan diputus tentang prodeonya. Jika pada hari dan tanggal yang ditentukan, pemohon banding secara prodeo tidak datang menghadap di persidangan pengadilan agama, maka hakim pengadilan agama tetap melakukan sidang pemeriksaan prodeo. Kemudian, berita acara persidangan tersebut bersama bundel A dan salinan putusan pengadilan agama serta surat keterangan miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan tentang gugurnya beracara tingkat banding secara prodeo. Yang keenam yaitu selanjutnya apabila Pengadilan Tinggi Agama telah selesai memeriksanya, membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak prodeonya. Sekiranya prodeo ditolak, maka pemohon banding diwajibkan membayar ongkos perkara. Sebaliknya, apabila dikabulkan, maka diproses secara prodeo. Yang ketujuh, pemohon banding yang telah memenuhi syarat administrasi harus pula dibuatkan akta permohonan banding. Dalam hal ini, permohonan banding sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, panitera harus membuat surat keterangan. Yang kedelapan, dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diterima kepada pihak lawan, harus diberitahukan adanya permohonan banding itu yang dinyatakan dengan akta permohonan banding. Dalam hal diterima memori banding atau kontra memori banding, harus dicatat tanggal penerimaannya dan selanjutnya salinannya disampaikan kepada pihak lawannya yang dinyatakan dengan akta pemberitahuan memori atau kontra memori banding. Yang kesembilan, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Agama kepada kedua belah pihak, diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari, dan memeriksa berkas perkara dan kejadian itu dituangkan dalam sebuah akta. Yang ke-10, dalam waktu sejak permohonan banding diterima, berkas perkara bandingnya harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Untuk yang ke-11 yaitu biaya pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi Agama harus disampaikan melalui bank pemerintah atau giro pos bersamaan dengan pengiriman berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama disusun dengan bundel A dan bundel B. Yang ke-12, setelah berkas banding didaftar dan diberi nomor perkara oleh pemegang kas pada hari itu juga berkas tersebut diteruskan pada meja kedua.
Yang ke-13 yaitu bagi perkara banding yang diajukan cuma-cuma atau prodeo, maka berkas perkara tersebut langsung diteruskan pada meja 2 tanpa melalui pemegang kas dan tidak diberi nomor perkara dulu. Kecuali apabila sudah ada penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa perkara tersebut dapat dikabulkan untuk beracara dengan cuma-cuma atau prodeo. Yang ke-14 yaitu setelah berkas perkara tersebut lengkap dan diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sesudahnya, Panitera menyampaikan berkas perkara banding tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk ditetapkan majelis hakim serta panitera pengganti yang akan menyidangkan penyelesaian perkara banding. Yang terakhir yaitu setelah perkara diputus, maka salinan putusan dan bundel A dikirim ke Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan banding untuk diberitahukan kepada para pihak. Poin selanjutnya yaitu persiapan persidangan. Persiapan persidangan adalah ruang sidang. Yang pertama ada palu sidang, meja persidangan, 1 unit komputer, kursi dengan ketentuan 3 kursi hakim, 1 kursi panitera pengganti, dan kursi para pihak yang disesuaikan dengan jumlah para pihak. Yang selanjutnya, bendera dan lambang bendera, kitab suci, kertas sumpah hakim, jam dinding, serta instrumen amar putusan. Yang selanjutnya yaitu berkas perkara. Yang pertama, berkas perkara yang tidak diperlukan diletakkan di bagian belakang maps berkas perkara. Sementara berkas perkara yang masih digunakan disusun secara kronologis. Yang kedua, penerapan rapi dalam persiapan. Berkas perkara dilaksanakan dengan mengelompokkan berkas berdasarkan tanggal sidang dan status perkara. Yang selanjutnya, teknik pengarsipan perkara banding. Yang pertama, Panmut Hukum menerima berkas perkara dari Panmut Banding untuk diarsipkan dan menyerahkan kepada petugas arsip. Yang kedua, petugas arsip menyiapkan kelengkapan box arsip perkara. Yang ketiga, petugas arsip menyusun arsip berkas perkara sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan dan menata perkara dalam box arsip. Yang keempat, petugas arsip membuat daftar isi yang ditempel dalam box arsip. Yang kelima, petugas arsip menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid dan menyimpannya di perpustakaan untuk perkara yang sampai ke tingkat kasasi. Keenam, petugas arsip memasukkan berkas perkara dalam box dan menyimpannya dalam rak yang telah diberi nomor. Terakhir, petugas arsip membuat daftar isi rak atau daftar isi almari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.